الحمد لله نحمده أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai biasanya, marilah kita bersama-sama mengucapkan salat dan salam kepada junjungan kita rahimakumullah. Di tangan saudara malam ini adalah diktat yang ke-14. Judulnya, apa yang harus Anda perhatikan. Memang di dalam umur kita yang jalannya cepat ini, banyak hal yang mesti kita perhatikan. Dan perhatian itu akan membawa keuntungan besar bagi kita semua. Akan membawa setidak-tidaknya perubahan dalam mengemudikan bahtera hidup ini ke depan, ke alam yang berikut, alam dunia yang fana ini, yaitu alam akhirat. Kita sekarang menjalankan bahtera, perahu atau kapal kita ini menuju ke alam itu, dan tidak mundur lagi ke alam rahim, di mana kita akan kembali dikandung oleh perut ibu kita sendiri lagi. Tidak mungkin itu. Jadi kita menuju ke depan. Perhatian kita tentang beberapa hal yang sebelum kita manusia-manusia ahli tasawuf dan aulia Allah dan ulama dinillah sudah lebih dahulu mensinyalir, melihat, malah mereka merasakan hal-hal semacam itu dan ditinggalkan untuk menjadi setidak-tidaknya bahan renungan bagi kita semua. Untunglah orang yang bisa mengambil manfaat, dan yang belum bisa mengambil manfaat hendaknya belajar untuk sedar dan menyadarkan. Zaman ini sudah tidak bisa memuat orang manusia hidup yang tidak sedar dan tidak tahu kemana, untuk apa, dan apa tugasnya di dalam dunia ini. Seakan-akan orang yang demikian ini merupakan penonton, dan dunia sekarang tidak ada tempat buat penonton. Ada tempat hanya buat orang yang main, pemain, orang yang mujahadah, yang jihad, jihadul nafs, jihadul mal, dan ijtihad, bersungguh-sungguh, serius, tidak sembrono, tidak. Ketiga dalam pertemuan para sahabat itu ditawarkan pula agar hari peperangan Badar tidak sembrono dan tidak sampai ketinggalan apa yang mesti dipikirkan di zaman-zaman seperti sekarang ini, demi menyelamatkan dirinya, keluarganya daripada api neraka, insyaallah. Pertama, Al-Fudail ibn Iyad. Ini tokoh ahli tasawuf yang besar. Al-Fudail ibn Iyad. Beliau berkata, "Ma asa min ad-dunya illa ala thalath. Sahib idza wajadtu qawwamani." Yang kedua, wa salatin fi jama'ah yuhmalu alayya sahwuha wa afuzu bi fadliha. Tiga, wa qutin min ad-dunya laysa li ahadin fihi minnatun wala lillahi tabi'ah. Ini salah ya, minhu sebetulnya minnatun, dirubah. Artinya dunia ini kalau buat orang yang arif, yang mau memerhatikan dan merenungkan dunia, maka dunia ini sebetulnya tidak ada sesuatu yang
pantas disesali kalau luput, kalau tidak dapat. Dunia ini tidak ada yang disesali kecuali kalau toh ada, adalah 3. Pertama, seorang teman yang apabila kita salah, dia sanggup membenarkan, memperbaiki kesalahan kita. Yaitu seorang teman yang meluruskan kesalahan-kesalahanku apabila aku berbuat kesalahan. Begitu kata Al-Fudail Ibn Iyad. Mencari teman seperti ini jarang dan mungkin sulit untuk ditemukan. Justru di zaman seperti sekarang ini. Ini artinya teman yang betul-betul setia. Kalau melihat temannya berbuat maksiat, dia bisa memimpin dan mengatur teman ini sampai dia meninggalkan maksiat. Bisa menasehati. Alhasil bisa meluruskanlah kalau dia bengkok, nyeleweng, diluruskan, diatur. Ini teman seperti ini jarang terdapat. Hendaknya kita sama-sama memohon kepada Allah menemukan teman seperti itu. Dan sekarang ini teman umumnya kalau kita mulai mau menegur, dia sudah marah. Dia merasa tersinggung. Tidak seperti teman-teman zaman dulu. Kalau ditegur, kalau diingatkan, dia betul-betul mengucapkan terima kasih. Jangankan ditegur, dimaki pun kadang-kadang dia mengatakan terima kasih. Salah seorang daripada aulia didatangi oleh orang yang tidak dikenal. Mula-mulai ketemu dia hujani dia dengan amun maki. Engkau seorang pendusta, engkau seorang pembohong, seorang begini. Sampai itu orang puas diam, baru dia bilang, apa ada lagi lain-lain kata-kata? Dia bilang tidak. Aduh, dia bilang, itulah yang engkau tahu. Ada lagi yang belum engkau tahu tentang kesalahan-kesalahanku dalam hati di antara saya dengan Allah. Doakan aku ini diampuni oleh Allah. Kata-katamu tadi kalau benar, mudah-mudahan Allah mengampuni aku. Kalau tidak benar, mudah-mudahan Allah mengampuni engkau. Norma dan kelakuannya. Teman seperti ini jarang dan mungkin tidak ada lagi di dunia seperti sekarang. In kana haqqan ma taqul, fa Allah yaghfir li. Wa in kana ghaira dzalik, fa Allah yaghfir lah. Sebab engkau maki aku, mungkin engkau salah, mungkin engkau nanti dimarahi oleh Allah. Mudah-mudahan saya sekarang mendoakan supaya Allah mengampuni engkau. Ma'asyiral muslimin. Makanya kata Fudail bin Iyad, dunia ini kalau ada teman yang seperti itu, pantas disesali kalau kita meninggal dunia. Tapi kalau selain itu, apa artinya dunia? Tidak. Sebab dunia kalau ada teman yang seperti itu, baik istri terhadap suaminya atau suami terhadap istri, teman terhadap temannya atau murid guru pada muridnya dan sebaliknya, itu namanya pengontrol. Ada pengontrol. Jadi sama-sama kita waspada, sama-sama kita prihatin. Tentu kalau banyak teman seperti itu, orang tidak akan berbuat maksiat. Tentu akan kurang pelanggaran-pelanggaran. Tentu orang lebih giat akan berbuat kebaikan. Kalau sudah tidak melanggar perintah Allah, berarti dia sudah di atas rel istiqamah dan ta'ah. Berkat seorang teman yang terus ngontrol. Dan ini juga ngontrol. Sama-sama melihat amalnya sendiri dan melihat amal teman yang dikasihi ini. Kata Fudail bin Iyad, sahib idza wajajtu qawwamani. Yang kedua, wasalatin fi jamaah. Memang pantas disesalkan kalau kita meninggalkan dunia dan sudah tahu rasanya orang lezatnya orang salat jamaah itu. Salat jamaah itu kata dia, kalau aku kurang konsentrasi karena jamaah itu dipikul oleh jamaah. Kekurangan konsentrasi saya dalam salat itu biasanya dipikul oleh jamaah yang besar itu. Misalnya kita sembahyang Jumat, kita sholat Jumat. Di antara kita ada orang yang memikirkan barangnya belum laku, misalnya. Mudah-mudahan tidak ada. Ada orang yang memikirkan, wah anaknya sedang sakit. Ada orang yang sedang sedikit nyeleweng gitu, pikirannya tidak ada dalam sholat. Itu nanti akan dipikul
oleh jamaah yang diterima oleh Allah ini. Sebab kalau sudah segitu besar jamaah dan banyak orang yang konsentrasi sehingga Allah menerima orang-orang yang mengkonsentrir pikirannya dalam sholat, maka yang kurang konsentrasi ini tercakup sekali dapat. Itu fadilahnya sholat jamaah. Dan itulah kalau mati disesalkan. Sebab pahala sholatmu pasti engkau dapatkan untuk dirimu. Tapi kealpaanmu dibegel oleh orang ramai bersama. Ini kan untuk. Loh, ini perhitungan yang sampai menilai sholat jamaah begini. Ini jarang orang bisa sampai ke situ. Nah, kalau orang sudah sampai ke situ, jelas dia tidak akan meninggalkan sholat jamaah. Ada satu orang kalau sholat itu kadang-kadang sampai terlambat mencari orang. Engkau sudah sholat? Belum. Apa engkau mau sedekah sholat sekali lagi bersama-sama denganku supaya aku dapat jamaah? Oh, silakan. Mencari orang. Ada orang yang tidak demikian, tidak perhatikan ini jamaah. Ya mungkin karena kurang pengertiannya atau kurang penelitiannya terhadap masalah ini. Justru Nabi SAW bersabda, sholat jamaah itu melampaui atau lebih afdal daripada sholat munfarid 27 derajat. Dan riwayat-riwayat yang lain ditafsirkan oleh ulama 27 kali sholat. Itu besar artinya dan hebat maknanya. Yang ketiga, saudara-saudara, sesuap nasi yang tidak merupakan hasil budi seseorang manusia. Dan di akhirat kelak aku tidak akan diperhitungkan oleh Allah. Ini artinya dunia. Dunia itu kalau kita mendapat sesuap nasi yang bukan kasihan orang, bukan pemberian orang, tetapi hasil pencarian sendiri, dan sesuap nasi itu nanti di akhirat tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah karena halal, itulah pantas disesati. Ada orang makan tapi dari hasilnya orang lain, ini sebetulnya ya berat. Apalagi dari mengambil hak orang lain, lebih jahat, sudah merupakan kriminal dan kejahatan. Jadi orang yang masih bisa mencari sesuap nafkah, sesuap nasi, dari mencari nafkah dan berhasil mendapatkan sesuap nasi pagi, sesuap nasi sore, ini orang dan tidak dikasih orang, ini orang bahagia. Itulah yang pantas disesali. Selain itu apa dunia? Tidak ada yang pantas disesali. Datang keluar sama saja, dapat tidak dapat sama saja. Begitu kata Al-Fudail Ibn Iyad. Hendaknya ini kita renungkan betul-betul. Yang kedua, Malik Ibn Dinar, juga salah seorang tokoh. Waktu diminta, qila lahu ala tastasqi lana, faqal antum tastabti'una al-matar lakinni astabti'u al-hijara. Wa qala law istata'tu an anam lam anam li'anni akhaf an yanzila al-'azab wa ana na'im. Waktu salah seorang ahli tasawuf, tokoh aulia yang besar, yaitu Malik Ibn Dinar, ini mati dalam peperangan ini. Supaya kita tahu bahwa ini orang mati dalam peperangan memerangi Rum. Jadi jangan kira orang tasawuf itu yang kelihatannya melempem cuma baca tasbih di masjid saja, itu bukan tasawuf, itu orang tidak bergerak itu. Ini Malik Ibn Dinar termasuk tokoh besar ahli tasawuf. Ghazali Ihya-nya itu penuh dengan nama orang ini. Tapi dia mati justru di dalam peperangan. Berani ini orang. Dan kaya. Asalnya sampai namanya Ibn Dinar. Anaknya Dinar. Artinya anak yang berenang di tengah-tengah Dinar, masih bayinya ini. Sesudah dia warisi itu harta besar dari ayahnya, disedekahkan semuanya. Dia bilang, sekarang saya mulai start berkhidmat kepada Allah. Itu Malik Ibn Dinar. Dan matinya dalam peperangan. Beliau berkata, waktu orang minta padanya, cobalah tolong Malik, ente sholat istisqa, hujan sudah terlalu lama tidak turun.
Malik menjawab, kesian kamu ini. Kamu ini masih menunggu hujan air. Saya ini menunggu hujan batu. Apa sebab? Jelas karena maksiat yang banyak dilakukan orang. Kok masih ngersulo? Hujan terlambat sedikit saja sudah pada minta hujan, sholat hujan. Maksiatmu inilah kurang ono katanya dia. Begitu maksudnya ini secara tersirat. Sebenarnya maaf, saya ini menunggu hujan batu ini. Dan andai kata aku ini bisa tidur, saya tidak berani tidur. Karena saya khawatir siksa Allah datang di saat aku masih tidur nyenyak. Di hari hijrah ini terkenanglah kita. Takut dia. Itu aulia dan ulama yang mengerti betul akan tugas dan kewajibannya terhadap Allah, terhadap masyarakatnya. Tidur saja takut. Jadi tidur itu sekedar ngeliep gitu saja. Sebab dia takut siksanya Allah datang. Dia terus mendoa. Dia terus konsentrasi pikiran. Jadi orang-orang yang kalau hujan lambat dia sudah ngersuloh minta sholat istisqa apa tanpa menyadari apa sebab hujan ini lambat. Ini saudara-saudara bisa kita pakai pada alam kita sekarang. Apa sebab hujan pula yang sudah diturunkan oleh Allah di bumi Indonesia yang kaya ini malah menjadi musibat banjir? Ini juga mesti kita juga menurunkan pikiran atau meningkatkan kesadaran. Apa sebab itu hujan akhirnya menjadi banjir? Apa tidak ada kemungkinan kita yang salah? Sedang Allah sudah berfirman, "Ma asabatkum min musibatin fabima kasabat aydikum." Ingat, itu dari hasil perbuatan tanganmu sendiri. Jadi sekarang misalnya di Jawa Timur ada Bojonegoro misalnya begitu besar banjirnya, katanya di beberapa puluh tempat banjir hebat. Belum pernah katanya banjir seperti ini. Ini hujan sudah diturunkan menjadi begitu. Artinya tidak menjadi rahmat lagi. Lantas kita mesti bertanya, salahnya siapa ini? Apakah ada orang yang sadar sekarang ini? Ya betul, kita sudah harus mengingat bahwa itu juga ujian, musibah. Kita mesti sabar. Tetapi kita mesti tahu akibat, hukum sebab dan akibat. Hukum sebab dan akibat ini perlu kita sadari, apalagi dalam bermuamalah kepada Allah. Tidak bisa kita berhasil bermuamalah dengan Allah kalau kita tidak belajar betul hukum sebab dan akibat. Ada orang sakit, ya tahu bahwa itu sudah ditakdirkan. Tetapi coba koreksi, apa sebab dia sakit? Punya anak, anaknya tak pakai kaki, kakinya bengkok. Keluar matanya itu anak buta dua-dua. Jangan kesusu berbicara apa-apa. Lihat apa sebab-sebabnya. Barangkali ada penyakit-penyakit sifilis yang dialami oleh orang tuanya. Bisa saja. Ini ilmu kedokteran sudah luas, mengetahui hal-hal semacam itu. Jadi jangan mulai mengatakan apa-apa. Walaupun itu harus kita terima sebagai ganjaran dan hajaran. Kita mesti cepat-cepat berhenti, menghentikan segala kegiatan-kegiatan yang menyeleweng daripada firman dan sunnat Rasulullah SAW. Ini jelas sekarang ini. Rahmat berbalik menjadi musibah. Yang itu hari orang-orang menunggu hujan itu, sekarang mengatakan coba tahu jangan hujan ya Allah. Kalau sudah 3-4 meter, apa halnya ini semua terjadi? Ma'asyiral muslimin, begitu kata Malik ibn Dinar. Yang ketiga, Malik ibn Dinar juga pernah melihat salah seorang ra'a rajulan yusi'u fi salatih faqala inni arhamu 'iyalah. فقيل له هذا يسيء في صلاته وترحم عياله قال إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. Melihat satu orang sholatnya tidak genah, tidak cocok menurut sunnah Rasulullah SAW. Ya mungkin kecepatan atau sholat sambil noleh kanan kiri, mungkin ya tidak cocok gerak-geraknya. Lalu dia bilang, ya Allah, saya kesian anaknya orang ini. Dia tunjuk orang yang sholat itu sambil mengatakan, saya kesian anak-anaknya orang ini.
Murid-muridnya bertanya, ini orang yang salah atau yang tidak cocok sholatnya. Kok Pak Guru mengasihani anak-anaknya? Iya, sekarang saya kasihan anak-anaknya. Sebab ini orang merupakan pembesar yang harus ditiru oleh anak-anaknya nanti. Kalau sholatnya ayahnya begini, berapa saja anaknya akan meniru sholat model itu. Itu gurunya anak-anak. Dalam hal ini saudara-saudara harus kita perhatikan bahwa kita juga sebenarnya harus hati-hati. Sholat ini satu ukuran, tapi selain sholat juga yang lain-lain. Kalau kita suka nonton bioskop, juga dikias dengan ini. Kasihanilah orang-orang yang nonton bioskop. Loh, kenapa? Karena dia jadi gurunya anak-anaknya. Anak perempuan dan lelakinya, guru dari istrinya, guru daripada khaddam-khaddam yang kerja sama dia. Sebab dialah yang menjadi ustadz, gurunya menonton. Kalau kita lihat orang merokok, kasihanilah anak-anaknya, pasti merokok. Kenapa? Dia gurunya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kiaskan ini sudah, ukuran sendiri. Ini dibawa misal sholat. Kebetulan ini Malik bin Dinar orang yang penglihatannya itu teliti. Ya apa anake gini, bapak gini sholat ini. Begitu maksudnya. Ada orang yang saya sendiri sering melihat, dan mungkin saudara-saudara juga sering melihat. Kalau sholat itu takbir melirik-lirik ke kanan ke kiri. An-Nabi SAW yaqul hadza ikhtilasun yaqtalisu syaitan min sholatil habd. Ini sholat sudah dicopeti oleh setan. Seperti orang kecopet ini orang. Sebab dia ini diputar lehernya oleh setan ke kanan ke kiri. Banyak sekali. Dan banyak sekali saya pernah mendengar orang yang membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin sedang tangannya begini di dalam tasyahud. Tasyahudil akhir dia baca Fatihah. Itu artinya dia tidak ada sama sekali di situ. Ya apa anak-anaknya ini? Ini maksud Malik ibnu Dinar. Innahu kabiruhum. Ini dalam bab sholat, karena dia waktu itu melihat orang sering melihat orang di dalam sholat. Sekarang kita melihat orang masuk keluar bioskop. Lihat seorang ayah kalau masuk kamar mandi dia bersiul. Bagaimana anak-anaknya? Nyanyi, muter-puterkan pita-pita yang dia tidak tahu apa artinya dan tidak tahu apa maknanya. Lagu-lagu pop. Bagaimana anak-anaknya? Dan kalau dia juga dengan wal'iyad billah pakai dansa, ya tungguin saja anak-anaknya. Begitulah maksudnya Malik bin Dinar. Hati-hati, orang-orang tua yang mempunyai anak. Begitu maksudnya. Kamu ini gurunya anak-anakmu. Betul? Guru. Sebab dia itu meniru kita. Kalau ini anak kelihatan anaknya, ayahnya, ibunya, saban-saban duduk masing-masing di sejadah. Di waktu-waktu senggang mereka belajar agama, baca kitab fikih, kitab apa, rukun, apa. Itu anak-anaknya setidak-tidaknya akan belajar begitu. Setidak-tidaknya anaknya itu suka sholat. Kalau ayahnya suka sholat. Wa amma kalau sang ayah tidak pernah menghadap kiblat, a'udzubillah min dzalik, anaknya lebih lagi. Jadi jangan heran kalau saudara melihat seorang anak yang mengatakan saya punya ayah muslim, saya punya nenek muslim, lalu dia masuk PKI. Saya tidak pernah lihat ayahnya menghadap kiblat. Apa sebabnya? Gurunya. Nah sekarang saudara mau pertanggungjawaban kepada siapa kesalahan ini? Itu nanti kesalahan itu berentet. Sampai termasuk mungkin ulama juga mendapat kesalahannya. Kenapa kamu tidak ajar? Kenapa kamu tidak membuat dakwah? Ulama mengatakan tidak semuanya majelis dakwah diizinkan, bisa juga tidak diizinkan. Wah begitulah, berputar-putar, akhirnya yang untung setan belaka. Jadi masalahnya ini masing-masing mesti tahu dirinya, mesti tahu kewajibannya. Ada orang menulis surat bahwa kenapa orang banyak masuk kebatinan? Nah, sebab katanya mereka tidak puas dengan ulama punya pengajian.
Bagaimana lagi saudara-saudara? Saya atas nama diri saya dan atas nama ulama, saya mohon maaf dari orang-orang itu. Saya tidak sengaja begitu. Banyak orang masuk ke batinan, kepercayaan, klinik, dukunisme, dan macam-macam, kemenyanisme, dan lain-lainnya. Itu kata mereka, ya saya tidak puas, kurang. Dia maksudnya minta pengajian secara mistik. Ya, siapa yang bisa memuaskan itu saya tidak tahu, tapi saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang itu cepat kembali kepada pangkuan Islam yang betul. Ya, belajar, mari sama-sama kita isi mengisi. Begitulah maksud saya terhadap mereka itu. Sebab aliran-aliran semacam ini kian membanyak di tengah masyarakat. Dia orang tidak mau satu pengajian yang real, yang betul-betul 2 kali 2 sama dengan 4 cocok dengan hadis dan Quran. Dia minta sesuatu yang agak cocok dengan maksud-maksud tertentu. Dan orang sekarang tidak pernah baca Quran, apalagi tahu apa itu. Jadi agak kabur masalahnya. Orang-orang kebatinan sendiri mengatakan bahwa ini semuanya Islam, kebatinan katanya. Kita ini dianggapnya kebatinan sama dia, dicakup. Seorang tokoh kebatinan terbesar di Indonesia pernah menulis, isi tulisannya itu begini, lihat, semua tukang becak di Indonesia ini adalah orang kebatinan. Loh, kenapa? Lebih cocok dan lebih dekat pikiran dan hatinya kepada kebatinan. Ditanya apa? Dia bilang, ya saya mau naik becak, dia bilang Bismillah. Bismillah kok malah kebatinan? Itu tandanya dia tidak tahu tuh Bismillah apa. Mestinya dia bilang tukang-tukang becak lebih cocok dengan ajaran Islam. Sebab dia mengatakan Bismillah. Walaupun masalah sholat itu kadang-kadang ya mundur, telat, tapi Bismillah masih disadari. Jadi ini masalah saudara-saudara, hendaknya kita sama-sama waspada, sama-sama prihatin. Jangan banyak senggang hari ini untuk main, untuk bercanda atau nonton apa yang betul-betul kita menghadap kepada Allah saat-saat seperti ini supaya kita mendapat rahmatnya. Lain tidak, kita tidak perlu rahmatnya orang, kita perlu rahmatnya Allah sekarang ini. Orang mungkin tidak rahmat kepada kita, tapi Allah pasti rahmat kepada kita. Betul saudara-saudara? Mari kita pindah kepada yang keempat. Qala Yunus bin Ubaid, khaslatan idza saluhata min al-insan saluha ma siwahuma salatuhu wa lisanuh. Yunus bin Ubaid ini seorang termasuk seorang sosiologi, seorang ahli sosiologi, yaitu saban-saban ketemu sama orang, kepingin kenal sama orang, tahu, mempelajari. Malah dia termasuk ahli tasawuf dan sekaligus menjadi orang ahli antropologi. Adat istiadatnya orang, kebiasaannya orang, itu dia teliti betul. Dia simpulkan dalam 2 kalimat ringkes, dan saudara bisa jadikan ini satu buku. Apa dia? Dia bilang 2 perkara. Jika beres dalam seseorang manusia, maka bereslah manusia itu, beres segala-galanya. Apa 2 perkara itu? Sholatnya dan lidahnya. Rupanya 2 masalah ini sudah dicoba betul-betul terjadi. Jadi kalau Anda sekarang mau mengecek kebenarannya ini, betul begini atau tidak, saudara cari nanti orang siapa saja. Kalau saudara lihat sholatnya beres, artinya dengan khusyuk dia sholat, ya, artinya lengkap syarat-syaratnya. Dan lidahnya dia pegang hati-hati, tidak bohong, tidak maki, tidak dipakai buat bangga-banggaan dan lain-lainnya, maka pasti orang ini beres segala-galanya. Kalau saudara titipi apa-apa, dia pasti amanat. Saudara serahi apa-apa, beres. Dan seterusnya. Kalau saudara lihat seorang sholatnya tidak beres, apalagi tidak pernah menghadap kiblat, ya, maaf, maka semuanya tidak akan beres. Dia kerja apa saja tidak akan beres. Lebih banyak mementingkan dirinya. Dia mesti seorang egois. Ini ilmu kejiwaan membenarkan hal ini.
Rupanya Yunus ibn Ubaid, orang yang tidak prono, tidak pernah disebut dalam sejarah ini, sudah mempelajari watak umat manusia yang dikumpuli, yang digauli, dan menyimpulkan masalahnya tinggal dua masalah. Sebab kalau orang kewajibannya terhadap Allah, amanat Allah dilupakan, dikececerkan, apalagi amanat dia tidak dibereskan. Jadi ini orang sudah pasti tidak beres. Juga orang yang lidahnya tidak terkontrol. Artinya kata-katanya itu tidak bisa diatur, tidak sopan kalau berbicara, membanggakan diri, mengundat-undat, mengungkit-ungkit, itu fulan dulu tuh saya kasih makan dulu dia pernah di tempat tinggal sama saya sekian, saya besarkan dia, saya kawinkan dia, itu anak-anaknya itu saya sekolahkan, macam-macam begini. Hati-hati dari orang seperti ini. Jelas dia tidak akan bisa beres persoalan. Kalau saudara bergaul dengan dia, berdagang dengan dia, apa saja sama dia, berteman sama dia, tidak akan saudara senang akibatnya. Jadi kalau saudara melihat orang, lihatlah dari dua ini saja. Tidak usah terlalu lama. Ikuti dia satu hari, ikut dia sholatnya bagaimana. Maaf, ini bukan saya maksud supaya kita saling selidik menyelidiki, tidak. Jadi kalau saudara umpamanya berhajat, kepingin ketemu konco yang bisa saudara ajak berdagang kayak apa, kayak, jadi pertama-tama lihat masalah ini. Bagaimana sholatnya? Kalau tidak sholat, jangan didekati sama sekali. Wah, amma kalau sholat kurang beres, jangan dititipi apa-apa. Sebab amanat saudara akan dikececerkan sama dia. Begitu dia dapat kesempatan, dia akan sikat amanat saudara itu. Sholatnya tidak beres. Ya sudah jelas saudara sekarang kalau mencari orang seperti begini, mestinya dengan tawakal yang penuh pada Allah supaya cepat mendapatnya. Kemungkinan ya agak lama sedikit, tapi insya Allah kalau kita sama-sama kembali kepada Allah, menyadari kewajiban kita, maka orang seperti ini banyak akan ketemu di masyarakat kita. Yang kelima, Utbah al-Ghulam. Dia berkata, kabattu salata 20 sana wa tana'amtu biha 20 sana. Di Masjid Jami' malam Kamis yang lalu, saya lupa namanya orang ini, tapi sekarang saya cantumkan namanya, yaitu Utbah al-Ghulam. Dia berkata kepada anak-anaknya, anak-anakku, saya ini melatih diri untuk khusyuk dalam sholat 20 tahun. Jadi bukanlah suatu masa yang sedikit. 20 tahun melatih dirinya untuk khusyuk, untuk konsentrasi, itu perlu latihan. Itu kalau tidak ditrain, kalau tidak dilatih, itu tidak bisa. Jangankan sholat, saudara-saudara, merupakan satu muamalah yang roh kita paling banyak bekerja. Yang kaki kita bekerja saja kalau tidak dilatih tidak bisa. Orang main football, kalau tidak banyak train, tidak ada pelatihnya, tidak bisa melatih dan tidak ada waktu untuk melatih diri, ini orang tidak bisa merupakan seorang ahli football. Maaf, sebetulnya bukan perbandingan ini dengan sholat. Lebih-lebih lagi sholat. Sholat ini termasuk sesuatu yang roh kita yang bergerak. Jadi kalau roh kita bergerak dengan teratur dalam menghadapi sholat, maka akal, otak kita akan tenang, badan kita akan tenang. Itu nanti akan meramu itu roh. Jadi kalau diumpamakan misal yang kita seperti kita minum jamu, itu roh itu dijamuni terus dengan sholat ini. Ya sudah terang, nanti dia kuat, nanti dia merasakan nikmat. Orang yang sehat itu segala makanan dirasakan enak. Betul saudara-saudara? Kita sendiri kalau sehat, umpamanya tidak ada uang belanja yang cukup beli daging, beli apa, kita beli tempe 1 potong dan kecap, nasi yang panas sedikit, sudah nikmatnya bukan main. Tapi kalau badan sakit, makanan itu biarpun mahalnya bagaimana tidak ada rasanya, malah mungkin tidak kita makan. Saudara-saudara, dengan perbandingan yang agak jauh, kalau roh kita waras, seger, sehat,
itu rasanya yang paling dinikmati itu adalah sholat. Dan nikmatnya sholat tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang kita rasakan di dunia. Misalnya kita memasuki gedung baru yang baru kita bangun dengan lengkap perabotnya, itu kan merasa nikmat kita masuk gedung. Tetapi waktu kita bilang Allahu Akbar, bagi orang yang betul-betul rohnya terlatih dan waras, nikmatnya Allahu Akbar itu jauh lebih menyenangkan dia daripada dibangunkan sebuah gedung besar, lengkap perabotnya dan lux. Dia masuk ke situ, dia bilang ini punyamu. Dia lebih senang bilang Allahu Akbar di masjid atau di langgar. Dan di waktu yang gelap tidak dilihat orang. Lebih senang begitu. Tetapi itu semua tidak bisa dicapai kecuali dengan latihan. Inilah seorang Utbah al-Ulam. Ini Utbah al-Ulam ini orang besar ini. Ulama, ahli hadis, ahli fiqh dan ahli tasawuf. Mengatakan begini, 20 tahun dia latihan. Lantas kita bertanya kepada diri kita, lah kita ini sudah melatih berapa bulan kira-kira? Jangan kita pergi ke tahunan dulu. Berapa bulan yang sudah kita betul-betul konsentrasi mencoba merasakan lezatnya sholat. Malah ada salah seorang lagi ahli ilmu at-tasawuf, dia bilang, kalau engkau belum tahu rasanya lezatnya sholat, kau tidak punya hidup. Artinya belum bisa dikatakan engkau hidup. Kesian engkau. Kita ini kadang-kadang bertanya, ya Allah, ya apalagi rasanya lezat salat. Lah ulama yang besar-besar itu tidak mau mengerjakan makruh. Apa sebab? Karena saya tahu kalau makruh ini saya kerjakan terus-menerus, nanti lezatnya ibadah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku takut itu. Kalau lezatnya ibadah dicabut, aku tidak ada artinya aku di dunia ini. Apa artinya di dunia ini? Ini kalau saudara bisa membawa satu perbandingan. Seorang yang punya istri itu rupawan, hartawan, dan bangsawan, jelita. Lalu dia baru ketemu dengan istri itu. Ya apa lezatnya dan senangnya dia ketemu. Apakah dia mau dipisahkan? Kalau datang satu orang bilang, wah lebih baik kamu cerai saja istrimu ini. Apa di kuping ini orang? Wah, dia bilang kamu ini tidak tahu apa yang kurasakan sekarang. Aku rasa senang, melihatnya senang. Melihat apa-apanya semuanya senang. Duitnya banyak. Kedudukan orang tuanya sekian. Dia itu sudah merasa tidak ada lagi di dunia. Padahal orang yang sholat ini, yang tahu rasanya lezatnya sholat dan ibadah, mengatakan inilah yang kita cari di dunia. Malah ada satu orang keperucut, sampai keperucut dia bilang, wah kalau orang di surga itu nanti senangnya seperti kita sekarang ini, maka sudah enak betul surga itu. Jadi sampai dia berani berkata begini, "Lau kana ahlul jannah bimithli ma nahnu alaih, innahum la fi 'aishin thayyib." Ya ini sudah cukup baik jannah itu kalau kayak gini. Datang satu orang pergi kepada orang yang tekun beribadah, baca Quran, dan dia bilang, Tuan punya rumah ini, belandarnya ini hampir jatuh. Apa Tuan tidak takut ini rumah roboh? Dia bilang, saudara, saya minta maaf. Tolong saudara keluar dari rumah saya ini. Loh, kenapa saya ini mengingatkan? Dia bilang, saya di rumah ini lebih dari 30 tahun. Tidak pernah melihat, tidak pernah dangak lihat ini belandar. Kok sampean baru 1 menit, Assalamualaikum, sudah periksa semua saya punya dunia. Saya ini tidak tahu ini mau roboh atau tidak. Saya ini dalam keadaan senang di dunia ini. Dia bilang, sudah kalau gitu saya ini doakan saja supaya seperti sampean ini. Jadi orang itu beda. Penglihatannya ke dunia itu tergantung kepada bagaimana muamalahnya dengan Allah. Kalau orang seperti itu ente ingatkan belandar atau ini jendela saudara mau coplok ini bocor, itu udah di kuping saudara dibilang, wah ini orang ketinggalan ini. Sama dengan anak kecil yang saudara kasih kedudukan maharaja, atau saudara mau lantik dia sebagai satu gantinya raja, sama saudara suruh main dia neker. Dia lebih senang dia obok-obok got main neker daripada saudara bawa dia ke kursi. Tapi dia tidak tahu nikmatnya itu apa. Tapi orang yang sudah dewasa seperti kita, wah kalau mau dilantik menjadi presiden itu girangnya bukan main.
Betul, sebab kita tahu apa itu kursi. Anak yang sedang main neker, saudara suruh dia iming-imingi kursi, dia tidak sadar, dia bilang, oh apa kursi itu lebih baik neker ini. Ya tadi itu bedanya antara orang yang melihat belandar sama orang yang sedang tekun baca zikir. Kalau dia sangkakan dia itu mau bertanya masalah, tahu-tahu dia ziarah minta doa negor ini barangkali mau rubuh, tolong dandan-nono. Dia bilang saya ini 30 tahun di sini tidak pernah dangak. Saudara datang tahu-tahu mengingatkan hal-hal seperti itu. Ma'asyiral muslimin, saya kira walaupun kita tidak sampai kepada tingkat-tingkat begitu, setidak-tidaknya mari kita renungkan apa sih sebenarnya kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah, dalam bertakarrub, dalam berjuang, dalam berpikir, dalam masalah-masalah Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan kita semua insyaallah akan mendapat rahmatnya dan barakahnya dan barakat serta syafaat Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, sampailah kita pada acara tanya jawab yang akan dibacakan oleh saudara. Saudara penanya yang terhormat, kalau saudara tanyakan pada saya apa hadisnya, saya terus terang saja tidak hafal hadisnya ini. Saya tidak ingat ada hadis Nabi SAW membaca Rabbighfirli wa liwalidayya baru dia bilang amin. Yang jelas dalam hadis-hadis yang sahih, Rasul SAW membaca amin sesudah waladhdallin langsung. Lagi pula, walaupun hal itu umpamanya tidak membatalkan sholat, tapi kemungkinan bisa kurang sesuai dengan iklim pembacaan Al-Fatihah itu. Pertama kita harus tahu bahwa amin itu artinya terimalah permohonan kami ini. Sedang yang baru selesai kita baca itu Fatihah. Dan Fatihah itu mencakup segala doa dan malah dia merupakan esensinya itu Quran seluruhnya dan esensinya sholat. Makanya dia dijadikan rukun. Yang tidak boleh kita sholat tanpa baca Fatihah. Jelas saudara-saudara? Karena kita sekarang ini mengaminkan isi Fatihah yang tadinya dimulai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terimalah ini doa. Tolong terimalah permohonan kami ini. Permohonannya itu berilah kami petunjuk jalan yang lurus, yang lempeng, tidak berlatar belakang, tidak berlatar itu, ya. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri karunia nikmat yang maha besar, yaitu iman. Bukan jalannya orang-orang terkutuk dan bukan jalan-jalannya orang yang sesat. Amin. Nah kalau kita selingi lagi, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina. Amin. Mungkin amin ini untuk Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil muslimin toh. Bisa saja. Bisa ada ishtibah. Jadi lebih baik kita kembali pada apa yang kita ketahui. Walaupun kemungkinan membaca ini sama sekali tidak membatalkan sholat. Tapi hendaknya kita tahu, merasakan lezatnya sholat dan mengetahui persis letaknya itu amin. Sebab itu Al-Fatihah itu mencakup seluruh Al-Quran. Buat orang yang arif, ahli-ahli tafsir yang besar, kayak Sayyidina Ali misalnya, dia bilang dia sanggup mengatakan, mentafsirkan Bismillahirrahmanirrahim saja, mungkin dia akan memikulkan 1000 unta buku Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi alhamdulillah, apalagi alhamdulillah, apalagi sampai waladhdallinnya. Jadi itu artinya besar. Nah, kita dimaksud disunnahkan mengaminkan doa itulah. Sedapat-dapatnya, jangan diselingi oleh apa-apa lagi. Tapi terserahlah pada saudara yang mungkin mempunyai pandangan lain daripada saya. Dan saya minta maaf kalau pandangan saya ini tidak cocok dengan saudara. Jika kita ini lemah, tidak kuasa memperjuangkan akidahnya kita, cukuplah kita kuatkan akidah itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita punya akidah ini kuat, kita bisa perjuangkan. Kalau tidak, untuk diri sendirilah kuatkan akidahmu. Wa amma seorang perempuan yang tidak puas dengan tugasnya di rumah, saya mau tanya dengan segala rendah diri,
Perempuan yang manakah yang pernah menyelesaikan tugasnya di rumah secara betul-betul seperti Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah, menyelesaikan betul-betul pekerjaannya di rumah terhadap suaminya, mendidik anaknya, merampungkan semua urusannya. Ini jarang ketemu seperti ini. Kalau ada seorang perempuan yang sudah menyelesaikan kerjaannya di rumah, maka saya anjurkan supaya dia melangkah lebih jauh dengan mengajar perempuan-perempuan tetangganya saja di dalam rumahnya. Tetapi sekali-kali jangan merasa tidak puas. Seperti mana pertanyaan saudara, apa tadi? Dikurung. Apa? Seakan-akan dia merasa seperti terkurung di dalam rumahnya dan terbatas dalam rumahnya saja. Seakan-akan nanti dia kalau tidak puas dengan ini, tidak puas dengan posisi yang didudukkannya oleh Allah di situ, nanti dia akan menyeleweng yang tidak-tidak. Nanti dia tidak akan puas dengan segala-galanya. Ya seperti sekarang ini, perempuan sudah keluar, tidak pakai kudung, juga masih belum puas. Sudah ure-ure rambutnya, tidak puas. Rambutnya diketok, juga tidak puas. Akhirnya dia buka separuh bajunya, juga tidak puas. Dia mau ini orang sedunia semuanya melihat dia. Didandani badannya sampai seluruh orang laki-laki melihat dia. Dan kacau pikirannya orang jagat ini. Belum puas. Sehingga orang semuanya berjabatan tangan dengan dia. Juga sudah jabatan tangan tidak puas. Minta dia dipeluk sama semua orang. Sudah dipeluk juga tidak puas. Apa gerangan yang memuaskan hati manusia, wahai umat Islam? Kecuali kuburan itu sendiri. Atau kalau dia punya badan sudah bejat, sudah hancur, sudah nazak, baru dia nanti ingat, ya Allah, ya Allah. Tapi percuma itu waktu. Kenapa tidak masa engkau masih segar, engkau puas dengan apa yang engkau ditempatkan olehmu, oleh Allah. Jadi kalau kita turuti tidak puas, nanti kita akan dibawa oleh ketidakpuasan ini ke rimbanya setan. Kita tidak bisa keluar lagi dari rimba itu dalam keadaan selamat. La selamat agama, wala selamat akhlak, wala selamat badan, wala selamat uang, wala selamat segala-galanya. Tolong dengan hormat tanyakan pada perempuan yang maaf mengeluarkan begitu banyak biayanya itu untuk make up. Berapa dia keluarkan untuk make up? Berapa duit yang dia belikan kitek dan merah-merah bibir dan lain-lainnya itu? Berapa dia beli baju yang luks, yang mahal untuk menjadi thiyab syuhrah, thiyab yang dilihat oleh orang? Berapa besar bakhruting budget yang dikeluarkan untuk itu per tahun? Coba itu duit disedekahkan, dia pakai pakaian yang sederhana yang pantas karena dia sudah cukup di rumah. Itu tidak akan mengganggu sama sekali. Lang ganggu dia punya dunia, walang ganggu dia punya akhirat. Dan tidak mengganggu umat Islam yang melihat dia. Ini saudara-saudara perlu diperhatikan. Jadi perjuangan perempuan itu hanya di rumah itu sudah cukup hebat itu. Kalau dia betul-betul bisa melaksanakan itu, dia sudah hebat itu perempuan. Sampai Rasulullah SAW menjanjikan dia, itu lebih afdal dari kau pergi haji. Itu lebih afdal daripada kau jihad. Nanti kalau dia punya ibu, ibunya mesti dirawat. Tambahan lagi dari suami. Kalau dia punya anak, dia mesti rawat ibunya, anaknya, suaminya. Bagaimana dia bisa selesai pekerjaan itu kalau dia memang jujur melaksanakan pekerjaannya? Jadi harap perempuan dalam soal ini tahu membatasi diri sampai dia merasa puas dengan pimpinan Allah, dengan perintah Allah, dengan bimbingan Allah. Insya Allah dia selamat. Yang tidak puas berat untuk mendapatkan jalan keselamatan. Sebab dia itu mesti nyepak nyandung. Tidak bisa dia kalau ikuti dia punya emosi, tidak akan puas. Ya seperti tadi contoh-contohnya. Coba silakan. Orang yang hidup di abad ke-14 seperti sekarang ini, sebenarnya tidak pantas menilai sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab perskhirnya itu, tepautnya itu jauh.
Seorang anak yang masih ingusan tidak pantas dia menilai seorang profesor, sarjana. Apa sebab? Sebab terpautnya itu jauh, pengetahuannya tidak bisa disamakan. Kalau kita mau cari hikmahnya saja, maka saya jawab dengan jelas. Banyak hikmahnya ikhtilafnya sahabat untuk kita umat Islam. Seperti sekarang ikhtilafnya Abdullah bin Mas'ud dengan Ibnu Abbas dalam masalah al-qar'. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Qar' itu artinya Ibnu Abbas mengatakan suci dari menstruasi. Ibnu Mas'ud mengatakan menstruasinya itulah. Dua-dua ini mempunyai pendapat. Dua-dua berselisih dalam penafsiran ayat ini dari segi bahasanya. Dan kebetulan dalam bahasa Arab kita buka dalam kamus-kamus yang besar, qar'u itu bisa dikatakan suci dari suatu masa suci dari menstruasi, haid, atau juga masa haid itu. Jadi dua-dua betul. Kita sekarang dapat dua makna dari satu ayat. Jadi karena ada ikhtilaf kita bisa tahu. Wa amma ikhtilaf yang merupakan perselisihan. Misalnya peperangan Ali dengan Muawiyah. Ini sebetulnya kita dapat satu kesimpulan bahwa hukum-hukum ayat yang menunjuk atau mengatur bagaimana kita memerangi pihak Bugha, kelompok yang keluar dari bayat kepada khalifah, bagaimana hukum memeranginya, itu tidak mungkin kita tahu coba tidak ada Ali sama Muawiyah ini. Kita dapat hikmahnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi. Jadi kalau ada satu kelompok memisahkan diri dari khalifah, maka ini orang diajak. Kalau tidak mau harus diperangi. Caranya memeranginya bagaimana? Ini kita tidak bisa tahu. Tetapi karena ada peperangan antara Ali dengan Muawiyah, kita dapat hikmahnya. Kita tahu caranya. Yang diperangi itu kalau sudah lari tidak boleh dikejar, harta bendanya tidak disita, istrinya dan anak tidak ditawan, tidak seperti peperangan dengan kaum kafir. Juga tentang orang yang menolak zakat, murtad. Kalau tidak ada peperangan Sayyidina Abu Bakar dengan kaum murtad, kita tidak tahu bagaimana hukumnya memerangi murtad. Jadi ini ada tiga masalah. Nabi memerangi orang-orang kafir, kita tahu hukumnya perang dengan orang kafir dan musyrik. Sayyidina Abu Bakar memerangi adanya pertentangan atau peperangan antara Abu Bakar dengan al-murtadin, kaum murtad. Sayyidina Ali dengan kaum Bugha, sama muslim, tapi Bugha. Kita tahu semuanya. Setidak-tidaknya itu saja, kita sudah untung mengetahui. Tapi menilai bagaimana dan apa itu, saya kira bukan kompetensi kita, umat Islam sekarang. Kita sudah terlalu ketinggalan daripada akhlak dan amalnya sahabat radhiyallahu anhum. Jelas saudara. Silakan. Saya pribadi sebagai salah seorang yang menerjemahkan Injil Barnabas ke bahasa Indonesia, saya sendiri masih melihat ada penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Islam yang betul-betul murni. Sebab di situ masih ada khurafat-khurafatnya. Tetapi kalau mau dibandingkan dengan Injil-Injil yang ada, saya juga sependapat dengan saudara bahwa Injil Barnabas termasuk Injil yang paling dekat dengan ajaran Al-Quran. Tetapi kaum Kristen sedunia, umat Katolik maupun Protestan sedunia, tidak menganggapnya itu Injil kanonik, tapi itu dianggapnya Injil apokrifa, Injil yang tidak sah dan tidak dipakai sama sekali dalam gereja-gereja dunia sekarang. Tapi ada golongan Ariyin, itu Arian, itu memakai Injil Barnabas. Sesudah Paus Sextus yang ke-10, dia melarang Injil Barnabas dibaca. Itu larangan tahun 490 atau 434. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dikeluarkan larangan oleh Paus bahwa ada beberapa kitab, antara lain Injil Barnabas, yang tidak boleh dibaca oleh orang-orang Katolik zaman itu.
Karena apa? Karena bertentangan sekali dengan yang dibawa oleh Paulus. Padahal Barnabas adalah muridnya Yesus. Itu semuanya insya Allah saudara akan baca dalam mukaddimahnya Injil yang saya sendiri tulis terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Insya Allah itu akan dicetak lagi. Mudah-mudahan bisa kita baca bersama sekali lagi. Jadi Injil Barnabas memang kalau dibandingkan, maka dialah yang paling dekat dengan Al-Quran. Sebab dia tidak mengakui penyaliban Yesus. Dan tidak mengakui bahwa Yesus anak Allah. Maupun salah satu oknum dari Tritunggal. Dia tidak mengakui bahwa Yesus akan menebus dosa manusia. Malah dia nunjuk kepada beberapa ayat di Bible bahwa ada ayatnya mengatakan bahwa manusia itu bertanggung jawab dosanya sendiri. Insya Allah kalau pada waktu yang akan datang saya akan sitir itu ayat-ayat dalam Bible yang mengatakan manusia memikul dosanya sendiri. Jadi Injil Barnabas juga mengakui bahwa Muhammad SAW adalah manusia yang dianjurkan oleh Isa kepada Bani Israel supaya tunggu manusia yang namanya Muhammad itu. Tapi Injil-Injil menerjemahkan Muhammad dengan namanya diterjemahkan dengan bahasa asing, jadi kabur namanya Parkletos. Parkletos itu dalam bahasa Yunani atau bahasa Greka, Parkletos itu adalah orang yang namanya terpuji, dan Muhammad itu terpuji. Jadi kalau saudara menerjemahkan nama orang itu keliru, tidak boleh diterjemahkan. Nama kota tidak boleh saudara terjemahkan. Kalau seperti Banyuwangi, saudara tidak boleh ganti itu nama air harum. Atau Al-Ma'u Syadhi cara Arabnya. Tidak boleh, mesti saya sebut Banyuwangi. Kalau saudara tanya orang namamu siapa? Nama Hasan. Oh, tadi saya ketemu dengan orang bagus. Dengan bagus. Tidak boleh, mesti kamu bilang ketemu dengan Hasan. Artinya Hasan bagus. Ini Muhammad, orang terpuji. Disebut di dalam Injil-Injil yang dahulu itu Parkletos atau Mesias, juru selamat. Itu akhirnya kabur, tak kesebut namanya. Barnabas sendirilah yang teliti mengatakan Muhammad. Bahkan dia bilang, Yesus mengatakan di pintu surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dalam Barnabas disebut. Itu sebabnya yang lain tidak mau pakai Injil itu. Kalau pakai Injil itu berarti dia masuk Islam semuanya. Ya, tapi nanti sejarah akan menentukan siapa yang betul, siapa yang tidak betul. Ini ahli-ahli sejarah, ahli-ahli ilmu pengetahuan juga sudah ikut serta sekarang menentukan. Jadi masalah agama ini sekarang tidak bisa ditentukan oleh doktrina. Tapi sekarang ilmu dan akal mau masuk campur, menilai siapa yang betul, siapa yang tidak betul. Fakta sejarah ini akan menentukan. Jadi sejarah, akal, ilmu pengetahuan main sekarang ini. Ya sudah jelas tidak lama ketemunya yang mana yang betul, yang mana yang tidak betul. Kita tinggal tunggu saja waktunya. Silahkan sudah. Ada lagi ya bertanya? Yang pantas yang diakui oleh Islam. Karir itu artinya masa pertumbuhan sesuatu pekerjaan misalnya. Karirmu dalam angkatan darat, karirmu dalam perguruan-perguruan, karirmu dalam perdagangan itu tidak apa-apa.